Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Declan Rice bakal bertepuk sebelah tangan. Setelah sang gelandang diberitakan lebih tertarik untuk pindah ke Chelsea, 3 musim terakhir karir Rice sedang menanjak. Sang gelandang sukses mencuri hati David Moyes hingga ia menjadi starter reguler di lini tengah West Ham. Apiknya performa Rice ini menarik perhatian Manchester United. Setan marah ingin sang gelandang menjadi bagian dari lini tengah mereka. The Mirror mengklaim bahwa United tidak akan mendapatkan jasa Rice karena sang gelandang ogah pindah ke Old Trafford. Alasannya, Rice sudah menetapkan klub mana yang ingin ia perkuat setelah meninggalkan West Ham. Sang gelandang ingin kembali memperkuat Chelsea. Ia ingin menjadi bagian dari tim besutan Frank Lampard. Itulah mengapa Rice siap menolak tawaran dari MU untuk bergabung dengan Chelsea. Namun Chelsea diyakini akan kesulitan mendapatkan jasa Rice. Ini dikarenakan sang gelandang memiliki mahar transfer yang sangat mahal. Sang gelandang dibanderol sekitar 8 juta pounds oleh West Ham. West Ham menilai sang gelandang pemain yang penting sehingga mereka ogah menjualnya dengan murah. Dan menurut kabar yang beredar, Chelsea baru bergerak mendapatkan Rice di musim panas nanti karena mereka masih harus mengumpulkan uang untuk transfer sang gelandang. Rio Ferdinand menyadari setiap ungkapan optimisnya terhadap Manchester United jika tidak sejalan dengan performa tim akan berimbas padanya. Rio Ferdinand mengaku tak mau lagi bersikap berlebihan dengan mengatakan Ole dalam kendali untuk menjadi juara Liga Premier Inggris. Dia menegaskan kali ini dia tidak mau menabrak takdir. Ferdinand memang kerap kali mendapatkan kritik karena sikap hiperbolis dia dalam mengutarakan keyakinannya akan laju The Red Devil Olesan Solskjaer sejak tim berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain Maret 2019 lalu. Hampir 2 tahun sudah Ferdinand rajin memberikan pujiannya pada United di studio BT Sport saat tim melaju ke babak keempat Piala FA dengan mengalahkan Watford 1-0. Pekan depan, United memiliki kesempatan emas untuk memegang keunggulan di puncak klasemen Liga Premier Inggris. Mengingat laju angin-anginan United sejak ditangani Solskjaer, Ferdinand sekarang berkomitmen untuk tak lagi meneriakkan optimisme yang telah berlebihan pada tim kesayangannya ini. Lebih lanjut, dia tak mau lagi dijadikan bahan meme oleh publik soal United. Ini pekan yang sangat penting. Mereka memenangkan laga kontra Burnley dan berada di posisi atas untuk menghadirkan tekanan pada Liverpool, tuturnya. Secepat Anda bisa sampai di posisi itu, secepat itu pula Anda bisa terjatuh. Spurs dan Chelsea sempat berada di posisi atas lalu terjatuh. Orang-orang mengatakan itu adalah akhir dari tugas para manajer mereka di sana. Tapi Ole cukup berpengalaman untuk tidak terbawa suasana. Begitulah menjalani hidup di klub-klub besar, jelasnya. Ferdinand menyadari terkadang kata-kata yang keluar darinya saat menjadi komentator di studio bisa menghadirkan efek tertentu di publik. Dia memahami dirinya pernah dijadikan bahan meme ketika komentar berapi-apinya setelah United mengalahkan PSG viral di media sosial. Yang tinggi tetap tinggi, yang rendah semakin rendah, lebih rendah dari perut ular. Saya tidak ingin melompat seperti yang saya lakukan sebelumnya, lanjut Ferdinand. Saya tidak ingin menjadi meme lagi, namun sebagai fans sepak bola, ini adalah bagian darinya untuk merasakan emosional, mendapatkan semangat dan gairah untuk berbagai hal, katanya lagi. United sekarang duduk di puncak setelah laga kontra Burnley. Kami berharap saya akan bersemangat 100%, tandasnya. Kepergian Jesse Lingard ke Inter Milan nampak tak akan terelakkan lagi pada bursa transfer nanti. Jika benar demikian, MU nampak bakal rugi besar, terutama untuk gaet pemain seharga 80 juta pound sterling. Antonio Conte selaku pelatih Nerazzurri memang terkenal kerap andalkan para pemain Liga Inggris dalam skuadnya. Maklum saja ketika menekuni Chelsea setidaknya 2 musim, dirinya yakin skemanya nanti bisa menggebrak Liga Italia. Hasilnya saja juga terlihat ketika membuat nuansa Inter dengan mini Liga Inggris lewat hadirnya Ashley Young, Romelu Lukaku, dan Alexis Sanchez. Akan tetapi Christian Eriksen yang mereka beli dari Tottenham Hotspur ternyata jauh dari ekspektasi sehingga patut diganti. Mengutip laman berita Football 365, hal inilah yang membuat Conte tergerak menendang Eriksen dengan harapan menyediakan posisi kosong bagi Jesse Lingard. Usut punya usut, kesempatan Inter Milan cenderung menguat setelah dapat restu dari MU. Ya, Manchester United akan mempersilahkan pemainnya itu pergi usai hanya tampil 3 laga sepanjang musim ini. Maksud hati dari skuad Ole Gunnar sendiri ialah mencari keuntungan agar bisa guide Rice dari
West Ham United pada bursa transfer Januari. Sayangnya, hasrat dari The Red Devils malah berujung kekecewaan seperti diberitakan oleh Sunday Mirror. Meski sudah membanderol bintangnya dengan harga cukup mahal yakni 80 juta pound sterling, MU dipastikan gagal gaet si pemain. Sumber yang tak disebutkan namanya, Declan Rice merasa tersanjung atas banyak klub peminat, tetapi dia tak punya hasrat pindah ke Manchester. Sudah jelas kemana dia akan berlabuh, mengisyaratkan dirinya ingin pindah ke London. Alhasil, gara-gara tak dianggap oleh sang playmaker West Ham, The Red Devils pun mau tak mau mencari kandidat pemain baru lainnya. Apalagi sejatinya mereka sudah punya terlalu banyak gelandang, sebut saja Donny van de Beek yang dibeli 40 juta pound sterling. Pujian setinggi langit meluncur dari mulut manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer untuk anak asuhnya Scott McTominay. Usai yang bersangkutan menandai debutnya sebagai kapten dengan mencetak 7 gol, ia menantangnya untuk lebih produktif di mulut gawang. Untuk pertama kalinya sejak debut di tim utama pada 2017, Scott McTominay debut sebagai kapten. Hal itu tidak terlepas dari istirahatnya sejumlah personel kunci Manchester United pada laga babak ketiga Piala FA 2020-2021 Minggu 1 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Karena Harry Maguire yang berstatus sebagai kapten tidak bermain, maka Scott menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Momen spesial itu ditandainya dengan sebuah gol pada menit 5. Ternyata itu menjadi gol tunggal kemenangan MU di Old Trafford. Tidak heran puji-puji pun mengalir dari mulut Ole. Menurutnya, Scott tengah menjalani sebuah musim yang bagus. Karenanya, pemain berkebangsaan Skotlandia itu harus lebih produktif lagi dalam hal mencetak gol. Scott sedang menjalani sebuah musim yang bagus, dia menjadi semakin berbahaya. Kami tahu dia bisa menjadi seorang gelandang box to box, tutur Ole. Dia seharusnya bisa menambah gol lebih banyak dari situasi tendangan penjuru karena dia adalah seorang monster. Saya sangat senang dia bisa mencetak gol, imbu pria berkebangsaan Norwegia itu. Perlu diketahui, Scott McTominay awalnya berposisi sebagai penyerang. Namun pelatih-pelatih di Akademi MU melihat bakat lain dalam dirinya. Jadilah pesepak bola kelahiran Manchester itu digeser sedikit ke belakang guna menjadi gelandang. Dilihat dari capaiannya sejauh ini, musim terproduktif Scott terjadi pada 2019-2020. Pesepak bola berusia 24 tahun itu mampu mengemas 5 gol dan 1 assist dari 37 laga. Sedangkan pada musim ini ia sudah menyumbang 4 gol serta 1 assist dalam 22 pertandingan. Dengan tubuhnya yang menjulang tinggi 193 cm, wajar apabila Scott McTominay disebut sebagai seorang monster. Kendati berbadan tinggi, ia cukup kesekatan ketika harus menggiring bola serta andal dalam duel udara. Si pemain sendiri cukup bangga bisa mengenakan band kapten Manchester United. Kendati sudah 18 tahun berada di klub, mengenakan band kapten untuk pertama kalinya tetap merupakan sebuah kehormatan serta kebanggaan tersendiri.